Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, sahabat madrasah, di channel seputar madrasah yang tentunya akan membahas seputar berita-berita terbaru, membahas tentang pekerjaan-pekerjaan terbaru bagi madrasah untuk memudahkan bagaimana pengerjaan terhadap sesuatu yang baru tersebut di madrasah. Di sini saya akan membagikan beberapa tips, satu tips dengan cepat bagaimana untuk meluluskan siswa kelas akhir di madrasah, yang isunya untuk tahun ini ijazah itu ada dicetak sendiri oleh satuan lembaga pendidikan masing-masing, ya, yang dimana untuk ijazah tahun ini itu kita menggunakan dua website. Yang pertama yaitu website yang sudah kita pakai, yaitu PDUM, dan satu lagi adalah website e-ijazah. Nah, di sini saya sudah merangkum pengerjaannya menjadi 13 tahap, yang dimana di sini saya sudah mengerjakan. Ya, nanti bisa ditiru oleh Bapak Ibu guru operator sekalian biar memudahkan pengerjaan, jadi biar enggak bingung. Oke, langsung kita ke tahap yang pertama biar enggak lama-lama. Yang pertama, buka menu ujian, status pastikan status sinkron verbal sudah checklist hijau untuk siswa yang akan diluluskan. Di sini yang pertama, yang paling mendasar, kalau kita dulu itu sudah pernah mengerjakan ini ya, yang pertama, tapi dulu itu belum ada yang namanya sinkron verbal, jadi hanya meluluskan terus dikasih nilai gitu aja. Sekarang beda Bapak Ibu, sekarang dikasih sinkron verbal, gunanya untuk apa? Untuk mengenerate siswa, jadi siswa tersebut memang sudah benar-benar valid datanya. Jadi nomor satu ini Bapak Ibu guru itu harus memang sudah betul-betul yakin siswa ini nggak salah data identitasnya. Nah, di mana identitas untuk madrasah ini itu kebetulannya juga ada dua, ya. Yang pertama ada di EMIS, yang kedua ada di verbal PD. Jadi ada dua Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu harus benar-benar yakin. Tapi ada cara cepatnya biar Bapak Ibu ini checklist hijaunya ini biar nggak lama-lama di kelas 9. Yaitu gimana? Bapak Ibu harus mencicil, ya, mulai dari sekarang mencicil bagaimana kelas 7 dan kelas 8 itu datanya sudah dipastikan dengan benar, biar nanti di kelas 9 itu kita tinggal centang-centang aja seperti punya saya. Jadi kelas 7 dan kelas 8 itu dipastikan datanya benar, disesuaikan dengan data Dukcapil, dan sudah valid kebenarannya. Nah, yang nomor satu, kita buka menu ujian madrasah, terus kemudian status ya, ujian madrasah, status Nah, sini Bapak Ibu, ini yang saya maksudkan ya. Jadi di sini kemarin itu silang. Kalau Bapak Ibu belum mengerjakan itu pasti silang, ya, belum aktif atau belum valid, ya. Jadi silang. Nah, di sini Bapak Ibu itu harus mengisi, ya, mengisi EMIS dan juga verbal PD agar identitas siswa ini memang benar-benar nyata validnya. Seperti kemarin saya ada satu siswa yang namanya belum valid Bapak Ibu, tapi sekarang sudah valid, yaitu salah di namanya. Jadi saya membetulkan, saya konfirmasi ke anaknya langsung pergi ke Dukcapil, kemudian diperbarui, kemudian langsung statusnya sudah sinkron. Ya, kalau ada Bapak Ibu kesalahan identitas pasti di sini silang, dia nggak mau sinkron karena datanya belum valid. Nah, untuk mengisi ini Bapak Ibu juga harus menyiapkan nilai rata-rata ujian madrasah anak kemarin yang sudah dilaksanakan, ya. Jadi ketika mengerjakan yang poin pertama, Bapak Ibu juga harus menyiapkan data rata-rata ujian madrasah yang sudah dilaksanakan oleh anak, ya. Jadi rata-ratanya saja. Kalau di sini nggak perlu semua nilai, nanti semua nilai itu ada tahapnya sendiri. Itu ya Bapak Ibu untuk nomor poin 1. Lalu yang nomor poin 2, klik bagian aksi, luluskan siswa, isi nilai rata-rata ujian madrasah, ya, itu ya yang kemarin yang tadi saya bilang,
yaitu Bapak Ibu harus menyiapkan nilai rata-rata ujian madrasah. Jadi ketika status verbal ini sudah Bapak Ibu klik kemudian hijau, kemudian di status kelulusan di sini Bapak Ibu pilih lulus apabila memang peserta didik itu lulus. Kalau tidak lulus ya sama edisi tidak lulus. Tapi kalau lulus sama edisi lulus, nanti muncul nilai kolom nilai rata-rata madrasah, Bapak Ibu isi ya, seperti itu. Lalu yang nomor 3, unduh dan cetak surat pernyataan jumlah kelulusan PDUM, kemudian tanda tangan oleh Camat, dan surat pernyataan ini sebagai dasar syarat kelengkapan dokumen untuk pengambilan belangko ke Kemenak. Jadi ini menunya Bapak Ibu ya, cetak pernyataan. Jadi setelah Bapak Ibu isi ya, nilai-nilainya semuanya sudah lengkap, ada lulus yang tidak lulus semuanya lengkap, nanti Bapak Ibu tinggal klik satu klik ini aja, cetak pernyataan, klik, nanti muncul suratnya ya. Nanti Bapak Ibu pastikan dulu apakah sesuai dengan jumlah peserta didiknya atau belum. Kalau sudah sesuai, langsung Bapak Ibu bubuhi dengan tanda tangan Camat, kemudian stempel, Bapak Ibu upload ya. Bapak Ibu upload di sini ada tombol uploadnya, tapi Bapak Ibu simpan dulu. Nah, nanti jangan sampai hilang ya, karena nanti digunakan untuk syarat pengambilan ijazah ke Kemenak kabupaten atau kota. Lalu kita lanjut ke poin yang nomor 4, yaitu upload template nilai ijazah dan data ijazah cetak SKL. Nah, sini sudah ganti menu ya Bapak Ibu. Jadi yang tadinya di status kita sekarang menuju ke hasil ujian dan cetak SKL. Nah, di sini ada panduannya Bapak Ibu, tapi kayaknya udah kedaluarsa. Kemarin pas saya buka itu nggak bisa. Tapi nggak apa-apa lah, sama saja. Nah, Bapak Ibu di sini harus urut. Ini sudah urut ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu mengerjakannya mulai dari yang paling kiri, SK kelulusan. Sini Bapak Ibu isi dulu. Jadi menunya itu ada 2 kalau nggak salah, ya kan? Ada 2. Jadi untuk tanggal kelulusan kelas SMP MTS itu tanggal 2 Juni Bapak Ibu. Kalau Alia disesuaikan Alia, kalau MI disesuaikan dengan MI juga. Terus setelah SK kelulusan dibuat, lalu Bapak Ibu tinggal pilih atur mapel. Di atur mapel Bapak Ibu juga bisa menambahkan mulok ya. Di sini pakai kurmer. Terus kalau di SMP itu jurusan umum. Nah, Bapak Ibu bisa menambahkan mulok. Di sini maksimalnya muloknya itu ada 3 ya. Terus setelah Bapak Ibu atur mulok, kemudian Bapak Ibu tinggal upload nilai. Di sini enak Bapak Ibu ada template-nya ya. Upload nilai. Terus kemudian di sini untuk upload nilainya itu bilangannya harus ini ya, bulat ya, jadi nggak ada koma-koma. Bapak Ibu siapkan. Terus setelah Bapak Ibu mengisi data nilai, kemudian Bapak Ibu harus mengisi upload data SKL. Di sini data ini data nomornya, nomor SKL ya. Nah, setelah itu Bapak upload, nanti di sini bakal muncul status lengkap. Jadi kalau udah lengkap, udah selesai, berarti Bapak Ibu sudah bisa klik SKL untuk dibagikan ke anak-anak, digunakan untuk pendaftaran selanjutnya, jenjang selanjutnya. Seperti itu Bapak Ibu di sini. Ini menunya simpel. Di sini nggak lama-lama ya, karena ini sudah Bapak Ibu kerjakan setiap tahun. Oke, kita lanjut ke poin 6. Klik kirim kelulusan. Data kelulusan akan dikirim dari PDUM ke portal Indonesia. Tunggu aliran data PDUM manajemen ijazah minimal 1 kali 24 jam. Oke, di sini Bapak Ibu muncul di ujian madrasah ini status di sini tuh harusnya menunya ada 3, cuma saya sudah kirim. Di sini sudah nggak ada lagi karena data saya sudah valid. Di sebelahnya cetak pernyataan ada kirim data kelulusan Bapak Ibu, sebelah kanan sendiri warna merah kalau nggak salah. Nah, itu tinggal diklik kalau datanya memang sudah valid semuanya. Jadi nilai sudah diupload, terus kemudian data SKL-nya sudah diupload, data nilai ijazahnya sudah diupload, lalu Bapak Ibu klik kirim kelulusan. Nah, ini gunanya untuk apa? Nah, data ini dikirim ke verbal ijazah Bapak Ibu. Jadi guna dari klik kirim kelulusan ini, menu baru ini adalah untuk dikirim ke ijazah. Nah, sekarang kita lanjut ke poin 7. Jika data kelulusan sudah masuk di manajemen ijazah, pastikan untuk mengupload SK kelulusan di manajemen ijazah. Nah, ini saya bahas ya Bapak Ibu. Di manajemen ijazah, Bapak Ibu harus pastikan dulu ya, harus pastikan dulu. Di sini
sudah valid atau belum ya di data pertama ini ya. Ini harus muncul semuanya namanya ya. Tapi kita langsung masuk ke menu valid DNS ya. Di sini Bapak Ibu lihat apakah data dari PDUM itu ada yang belum masuk di sini ya. Di sini saya punya saya sudah masuk ya, semuanya totalnya 42. Nah, Bapak Ibu tinggal cek punyanya Bapak Ibu itu sudah masuk semua atau belum. Kalau belum, silahkan langsung hubungi operator kabupaten. Biasanya itu ada kendala dalam kirim kelulusannya. Nah, itu Bapak Ibu. Terus kemudian setelah valid DNS-nya ini sudah selesai, Bapak Ibu harus mengatur di Kepala Satuan Pendidikan. Ini pastikan Bapak Ibu ya sudah memberikan gelar kepada kepala sekolah yang masih aktif di lembaga pendidikan tersebut. Ini punya saya ada 2 Bapak Ibu ya, karena kemarin itu terdapat pergantian kepala sehingga sampai sekarang datanya itu terdetek ganda. Kenapa? Karena perubahan kepala sekolahnya itu pada pertengahan semester 2. Jadi masih terdetek karena data ini masih masuk di verbal PTK. Kalau nggak salah yang verbal ijazah ini acuannya itu di verbal PTK Bapak Ibu. Tapi nggak jadi masalah kalau Bapak Ibu mengalami hal yang sama, itu tinggal menonaktifkan yang sudah tidak aktif kepalanya. Jadi Bapak Ibu hanya mengaktifkan yang aktif. Oke, setelah ini Bapak Ibu sudah kasih gelar, kemudian kita ke penetapan kelulusan. Bapak Ibu ini masuk ke langkah selanjutnya ya, nomor berapa ini? Nah ini ya tadi ya yang SK kelulusan tadi. Ini harus pastikan dulu ya penetapan kelulusannya, apakah di penetapan kelulusan ini yang centang lulus ini jumlahnya sama dengan yang valid DNS tadi ya. Jangan sampai ada peserta Bapak Ibu yang ketelesut masuk ke menu yang tidak lulus. Ini gawat nanti, karena kalau nggak lulus nggak dapat nomor seri. Harus lulus ya, ini lulus semua. Setelah lulus, kemudian dipastikan lulus ya, kita masuk ke menu unggah SK penetapan. Nah, di sini Bapak Ibu harus mengunggah SK penetapan Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu tinggal ngisi di sini, nanti ada kalau nggak salah itu buat SK kayak gitu tulisannya. Terus Bapak Ibu tinggal sesuaikan dengan nomor yang ada di PDUM tadi, yang di menu pertama tadi di ini ZSKL ya, di SK kelulusan ya. Jadi Bapak Ibu itu harus menyamakan dengan yang ada di SK kelulusan nomornya. Ini seperti punya saya. Ini tak samakan dengan nomor kelulusan yang ada di sini. Kenapa? Karena SK kelulusan itu dibuat cuma sekali dan itu dibuat di 2 web yang berbeda. Tapi aslinya sama. Kalau sudah pastikan semua siswa itu berada di menu sudah unggah SK ya. Jangan yang belum diunggah SK. Kalau belum itu biasanya kosong ya kayak gini. Kalau sudah unggah SK itu muncul semua data siswanya ini ya. Nah, nanti kalau sudah selesai di ini, biasanya itu verifikasinya itu 1 kali 24 jam. Jadi Bapak Ibu cek berkala ya. Kalau di e-ijazah itu nggak bisa langsung seperti di PDUM. Jadi ini ada yang verifikasi Bapak Ibu. Nah, kalau sudah, nanti bakal muncul tulisan seperti ini. Satuan pendidikan Anda sudah mengunggah file SK penetapan kelulusan. Silahkan untuk melanjut tahap pembuatan SPTJM. Nah, ini yang penting ya Bapak Ibu ya. Di menu SPTJM, yaitu surat pertanggungjawaban mutlak, di sini Bapak Ibu itu harus membuat file, tapi enak buat filenya itu langsung muncul di menu ini ya. Jadi buat, nah ada perlu diperhatikan dalam pembuatan SPTJM ini Bapak Ibu, yaitu apa? Nomor SPTJM-nya itu kalian samakan dengan yang ada di web. Kalau ada surat yang nggak sama, biasanya akan tertolak ya. Jadi nanti bentuknya PDF, Bapak Ibu bisa rubah di aplikasi yang pengeditan PDF seperti Nitro dan sebagainya. Bapak Ibu yang harus diutamakan adalah nomor SPTJM ini ya. Jadi jangan sampai ini nggak sama dengan apa yang Bapak Ibu kerjakan, karena nanti biasanya ditolak. Jadi harus sama. Setelah Bapak Ibu selesai, baru nanti diberi materai, ditandatangani oleh Camat, kemudian distempel, kemudian diupload lagi di sini. Kalau bisa dalam scan-nya ketika upload itu Bapak Ibu tidak menggunakan HP ya, karena biasanya itu tertolak Bapak Ibu, karena biasanya
kurang bagus, harus pakai scan yang asli. Nah, kalau sudah sampai di tahap ini, berarti Bapak Ibu sudah selesai di manajemen e-ijazahnya. Simple kalau di manajemen ijazah, kalau sudah ada langkahnya Bapak Ibu. Nah, di SPTJM juga ada verifikasinya, biasanya 1 kali 24 jam. Itu Bapak harus menunggu, Bapak Ibu harus menunggu. Jadi kalau di e-ijazah ini itu sebenarnya cepat Bapak Ibu. Yang lama itu verifikasinya, kayak gitu karena antri. Nah, pastikan sudah mengupload SPTJM di manajemen ijazah, titik amat bermaterai dan bertulisan bahasa. 9. Data akun diverifikasi. Jika SPTJM diupload tidak sesuai ketentuan maka akan ditolak. Nah, ini yang sudah saya katakan tadi ya, harus sesuai betul dengan surat ini. Lalu selanjutnya 10. Bagi SPTJM yang setujui, selanjutnya data DNT bisa akan mengalir ke PDUM. Nah, ini Bapak Ibu, kalau di sini DNT-nya belum keluar ya. Nah, ini sudah keluar, punya saya sudah keluar Bapak Ibu. Kalau kemarin tak cek itu masih belum keluar, tapi sekarang sudah keluar. Ini totalnya 42, valid DNT, berarti ini sudah valid bener Bapak Ibu, jadi nggak bisa dirubah lagi, sudah valid. Nah, setelah valid, ajukan nomor seri ijazah PDUM. Nah, sekarang kita beralih lagi ke PDUM lagi Bapak Ibu. Kalau di verbal ijazahnya DNT-nya sudah di tahap SPTJM-nya tadi sudah diterima, ya tinggal nunggu aja. Nunggu 1 kali 24 jam, nanti otomatis akan mengalir sendiri ke PDUM. Nah, di PDUM, nah ini kita tinggal atur ya. Kita tinggal atur di PDUM-nya. Apa tadi? Ajukan nomor seri ijazah PDUM dan tunggu prosesnya disetujui oleh sistem. Oke, kemarin saya sudah mengajukan ya. Pastikan di data alumni ini sudah lengkap ya Bapak Ibu. Di sini itu sudah lengkap. Nah, ini totalnya 42. Ajukan nomor seri, tapi sebelum ke data alumni ke sini dulu sih. Ke sini, nanti di atas ini ada ajukan nomor seri. Nah, tinggal klik yakin gitu aja, nanti statusnya di sini akan diproses kayak punya saya. Nanti cepet ke Bapak Ibu, nggak sampai 1 kali 24 jam itu langsung biasanya diproses. Nanti langsung muncul nomor seri ijazah anaknya seperti ini ya, ini nomor serinya. Nah, ini statusnya sudah centang, berarti sudah siap untuk cetak ijazah Bapak Ibu. Nah, di cetak ijazah ini tinggal di-generate ya, di-generate untuk siswanya. Itu seperti itu Bapak Ibu. Lakukan generate jasa, pastikan tidak ada perubahan data, siap masih ada proses berlanjut langkah generate karena data akan terkunci. Jasa siap dicetak oleh masing-masing madrasah. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi langkahnya sangat mudah. Untuk yang terakhir tadi saya ulangi lagi ya, dari manajemen ijazah. Tadi kalau Bapak Ibu sudah upload SPTJM, maka data akan langsung diproses di valid DNT, sekaligus nanti akan mengalir langsung ke PDUM. Bapak Ibu tinggal cek berkala aja. Nanti kalau sudah selesai di sini, Bapak Ibu tinggal ajukan nomor seri seperti ini. Kalau sudah mengerjakan ajukan nomor seri, Bapak Ibu nanti langsung siswanya akan dapat nomor seri, kemudian langsung ke menu cetak ijazah, langsung generate ijazah, dan masing-masing siswa akan mendapatkan ijazahnya masing-masing. Seperti itu Bapak Ibu guru. Mungkin itu. Kalau ada yang ditanyakan bisa ditanyakan di kolom komentar. Nanti kalau ada kalau nanti saya bisa akan saya jawab. Dan sampai jumpa di tutorial berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.